Bab 436, Memerangi Gongsun Wanner. Sikap sederhana itu, yang didukung oleh Frigid Skull Wheel Evolving Incantation, serta Gold Core-nya, menyebabkan ki dingin dari level Frigid Adept melonjak keluar. Mendistorsi udara ketika ditembak untuk memenuhi bunga es 4 warna. Ketika mereka melakukan kontak, ledakan besar bergema ke segala arah. 3 dari kelopak bunga pecah menjadi abu, tetapi yang terakhir hanya tumbuh lebih besar, berubah menjadi bila es yang memotong ki dingin Bai Xiaochun dan terus maju. Kecepatan mengejutkan dari bila es menyebabkan ekspresi Bai Xiaochun berkedip. Setelah melakukan kontak dengan bunga es, kekuatan Frigid Adept-nya hampir sepenuhnya tersedot, dan ketika bila es mendekat, hawa dingin yang hebat menyebabkan darahnya mulai membeku. Untungnya, selain Heaven Dao Gold Core-nya, dia juga memiliki Unding Heavenly King Core-nya, yang bergetar karena merangsang kekuatan tubuh kedagingannya. Saat bila es mendekat, Bai Xiaochun melolong dan mengepalkan tangan kanannya menjadi kepalan tangan, yang dia pukul di bila es. Sebuah ledakan besar bisa terdengar saat bila es hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, Bai Xiaochun batuk seteguk darah dan kemudian melihat ke bawah untuk melihat daging tangan kanannya dicacah dan berdarah. Namun, sekarang bukan saatnya untuk mundur. Sebagai gantinya, dia kabur bergerak, langsung menuju ke arah patung Gongsun Wanner, melepaskan ki yang lebih dingin dan menggunakan bayangannya yang dingin untuk melakukan teleportasi kecil. Yang mengejutkan, dia muncul tepat di depan Gongsun Wanner yang tanpa ekspresi, di mana kaki kirinya tersapu tendangan, didukung oleh kekuatan tubuh penuh dari tendon kematiannya. Pada saat yang sama ketika Bai Xiaochun menyerang, Gongsun Wanner, yang tampaknya mengabaikannya, melakukan gerakan mantra dengan tangan kiri dan kemudian mendorong jarinya ke dahinya. Ketika dia melakukannya, semburan ki dingin muncul yang jauh melebihi itu dari sebelumnya. Segala sesuatu di sekitarnya langsung membeku, dan pada saat yang sama, tangan es besar muncul di belakangnya, yang melesat ke arah Bai Xiaochun seolah-olah untuk meraihnya. Bai Xiaochun telah mengirim kakinya terbang di udara dengan kekuatan ledakan, sehingga menabrak tangan es, menghancurkan sebagian besar darinya. Namun, tangan masih terus membanting ke Bai Xiaochun. Bai Xiaochun dikirim berputar ke belakang, darah menyembur dari mulutnya. Namun, matanya bersinar dengan cahaya ganas saat dia benar-benar mengabaikan luka-lukanya sendiri dan sekali lagi memanggil bayangan dingin ketika dia bersiap untuk berteleportasi ke tempat yang aman. Ketika dia melakukannya, ekspresinya berkedip ketika dia menyadari bahwa ki dingin Gongsun Wan telah membentuk sesuatu seperti kekuatan penyegelan. Penghalang yang menghalangi kemampuannya untuk mengubah lokasi dengan bayangannya yang dingin. Adapun tangan es yang sebagian besar hancur, dengan cepat memperbaiki sendiri, dan kemudian mulai tumbuh lebih besar. Dalam sekejap mata, tingginya 300 meter, dan sekali lagi mulai bergemuruh di udara menuju Bai Xiaochun. Hingga saat ini, Bai Xiaochun bahkan belum bisa mendekati Gongsun Wanner, yang saat ini berdiri di belakang tangan es, menatapnya dengan dingin. Tangan es mendekat, tumbuh lebih besar sepanjang waktu. Hingga tingginya lebih dari 3.000 meter, murid Bai Xiaochun mengerut saat dia menyadari bahwa dia tidak yakin apa yang harus dilakukan pada saat ini. Sepanjang waktu selama pertarungan ini, dia bereaksi, dan belum mengambil inisiatif. Jika dia tidak bisa membalikkan keadaan, maka dia pasti akan menemui kekalahan. Jadi, kamu ingin berkompetisi dalam hal ki dingin. Baiklah, ayo kita lakukan. Kecemasan untuk keselamatan lemak besar Zhang adalah hal yang paling penting saat ini, jadi Bai Xiaochun tahu bahwa jika dia tidak bisa mengalahkan patung Gongsun Wanner ini, dia tidak akan masuk ke valet percobaan. Oleh karena itu, dia mengambil napas dalam-dalam dan kemudian memanfaatkan ki dingin yang sangat banyak dari Gold Core-nya, yang semuanya dia konvergenkan pada tangan kanannya, menyebabkannya berubah menjadi warna biru tua. Kemudian, dia mendorong tangan birunya langsung ke tanah. Frigid Mountain. Suara gemuruh bergema ketika ki dingin meledak ke bawah ke tanah, menyebabkan gunung es terbentuk, dan membekukan segala sesuatu di daerah itu. Bahkan ketika tangan es tertutup, gunung es naik ratusan meter ke udara. Kemudian, kedua kekuatan bertemu. Dia memanfaatkan ki yang sangat dingin sehingga lorong-lorong ki-nya berdenyut kesakitan, namun, dia sepertinya tidak memperhatikan. Dia memanfaatkan hampir semua ki dingin yang mampu dilakukan core emasnya, sepenuhnya terlepas dari konsekuensinya. Itu hampir seperti serangan bunuh diri yang gila. Gunung es terus tumbuh dengan cepat, hingga tingginya 3.000 meter. Saat itulah tangan es mencapainya. Meledakan, teriak Bai Xiaochun, matanya merah.
OMMM. Tangan es hancur dan gunung es meledak, mengirimkan gelombang kejut yang kuat ke segala arah. Darah menyembur keluar dari mulut Bai Xiaochun saat ia dikirim jatuh ke belakang, dan untuk pertama kalinya, patung Gongsun Wan dirusak oleh Bai Xiaochun yang tampaknya merupakan serangan gila. Suara letusan memancar keluar saat sebuah getaran melandanya. Secara mengejutkan, dahi Gongsun Wan terbelah, celah yang mengalir hingga ke mulutnya, dan benar-benar mengerikan dalam penampilan. Pertempuran baru saja dimulai, tetapi sudah mencapai tingkat yang benar-benar mengejutkan. Semua orang yang menonton di luar terpaku pada tindakan, terutama karena fakta bahwa Gongsun Waner baru-baru ini menjadi terkenal dengan masuk ke dalam 10 besar. Selanjutnya, basis budidaya Bai Xiaochun hanya di pertengahan tahap inti emas, menempatkannya pada tingkat jelas merugikan. Semua orang yang menyaksikan pertarungan itu benar-benar terkejut. Tahap Mid Gold Core versus Gold Core terlambat. Bai Xiaochun ini benar-benar menyembunyikan kekuatannya. Dia memiliki ki yang dingin, dan begitu juga Gongsun Wan. Pertempuran ini akan ditentukan oleh siapa yang memiliki kontrol lebih baik. Aku tidak pernah berpikir bahwa Bai Xiaochun ini akan sejauh ini. Semua 100 top Starry Sky Dao Polarity Superstars yang mendengar tentang masalah ini dipindahkan, dan langsung menghentikan jenis kultivasi apapun yang saat ini mereka praktikkan untuk tonton. Perkelahian seperti ini tidak sering terlihat, dan pada kenyataannya, bahkan superstar dalam 10 besar keluar dari gua abadi mereka untuk mengamati. Di medan perang yang merupakan percobaan biru dengan api, Bai Xiaochun terengah-engah saat dia menatap patung Gongsun Waner. Gongsun Wan menggunakan ki dingin ketika dia melawannya kembali di Spirit Stream Sekte, tetapi kontrolnya terhadap hal itu dalam pertempuran ini berada pada tingkat yang sama sekali berbeda. Dia menggunakannya dengan kemahiran yang membuat Bai Xiaochun benar-benar terkejut. Dia tidak yakin metode apa yang dia gunakan untuk membudidayakan ki dingin, tetapi bagaimanapun dia melakukannya, hasilnya mengejutkan, dan tampaknya melampaui kekuatan Frigid Adeptnya sendiri. Selain itu, basis budidaya mereka tidak pada level yang sama. Dia berada di pertengahan panggung Gold Core, dan meskipun seberapa dekat dia dengan terobosan, dia tidak berada di tahap akhir. Adapun Gongsun Waner, mempertimbangkan fluktuasi basis kultivasinya, jelas bahwa dia berada di formasi inti akhir. Itu tidak masalah, katanya, matanya berkilauan dengan cahaya dingin. Aku harus memenangkan pertarungan ini. Dia baru saja menggunakan semua ki dingin yang dimilikinya dalam serangan nyaris bunuh diri, yang mengakibatkan melukai lawannya. Sampai sekarang, situasinya berbeda dari sebelumnya, dan ini adalah saat di mana ia perlu meraih kemenangan. Dengan itu, dia kabur bergerak, menggunakan kekuatan tubuh daging dari kaki kirinya untuk menembak maju dengan kecepatan luar biasa. Saat dia melakukannya, dia menamparkan tasnya untuk dipegang, menyebabkan banyak pedang terbang muncul, yang semuanya telah menerima beberapa peningkatan roh. Pada saat yang sama, kilatan cahaya hitam bisa terlihat, yang tidak lain adalah Renegade Dragon Horn-nya. Tanduk naga Renegade membentuk pusat formasi pedang yang turun seperti hujan ke arah patung Gongsun Waner. Pada saat yang sama, tangan kanan Bai Xiaochun melesat keluar dalam gerakan mencengkeram yang berkelap-kelip dengan cahaya hitam, pencengkeram tenggorokan. Namun, bahkan ketika formasi pedang turun ke Gongsun Waner, mata patung itu berkedip dan tangan kanannya terangkat, merobek tenggorokannya sendiri dan kemudian, dengan cara yang benar-benar mengejutkan, menyeret pedang tulang seperti tulang keluar dari tubuhnya sendiri. Ketika pedang tulang muncul di tempat terbuka, suara seperti itu dari jiwa-jiwa menjerit yang tak terhitung mengisi seluruh percobaan biru dengan api. Adapun Bai Xiaochun, dia langsung dipenuhi dengan rasa bahaya yang mendalam dan mematikan. Semua orang di luar berubah menjadi teriakan kaget dan takjub. Pada saat yang sama, patung Gongsun Wan tidak ragu bahkan untuk sesaat sebelum menebas pedang tulang dengan kejam ke arah formasi pedang yang masuk Bai Xiaochun. Udara hancur di sekitar pedang tulang, seolah-olah langit dan bumi akan dihancurkan. Segala sesuatu di daerah itu menjadi hitam, dengan tulang pedang yang putih bersinar dengan sangat terang sehingga menjadi satu-satunya cahaya dalam dimensi. Satu demi satu, pedang terbang mulai hancur berkeping-keping, sampai hanya tanduk naga Renegade yang tersisa. Bahkan itu tidak bisa bertahan lama sebelum retakan menyebar di permukaannya dan mulai runtuh. Pada saat terakhir, itu dikirim berputar ke samping saat pedang tulang menebas ke arah Bai Xiaochun dengan kekuatan yang mengejutkan. Jadi, ini kartu truf kamu, ya. Bai Xiaochun bergumam, pupil matanya menyempit. Pada saat yang sama, dia menamparkan tasnya untuk memegang,
menyebabkan skala hitam untuk terbang keluar dan menghalangi jalan pedang tulang. Bersamaan dengan itu, dia menarik napas dalam-dalam dan kemudian mengulurkan kedua tangan lebar-lebar sebelum mendorong mereka ke bawah ke tanah. Mata bersinar dengan cahaya aneh, dengan suara paling lembut dia berkata, "Water Swamp."